Selamat siang untuk Ibu Dina Napitupulu, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan, juga rekan-rekan mahasiswa semester 2 program studi Magister Hukum Pasca Sarjana UKI 2023-2024. Pada kesempatan ini, saya Ayu Safika dengan NIM 230 2198018 akan menguraikan mengenai industri keuangan non-bank perusahaan efek bersumber dari buku materi pembelajaran hukum perbankan dan industri keuangan non-bank. Nah, seperti yang kita tahu, pasar modal ini mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan. Produk investasi di pasar modal sendiri itu ada beberapa, yaitu seperti saham, obligasi, sukuk, dan reksadana. Definisi dari pasar modal itu sendiri merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, atau tempat orang membeli dan menjual efek atau surat-surat berharga lainnya. Kemudian untuk bisa berinvestasi saham ini maupun obligasi di pasar modal, maka harus melalui perantara perusahaan efek. Oleh karena itu, berikutnya kita akan menjelaskan mengenai perusahaan efek lebih dalam. Menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 menjelaskan bahwa pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, salah satu pelaku pasar modal yang bersinggungan langsung dengan investor yaitu perusahaan efek. Ini juga sering dikenal sebagai perusahaan sekuritas. Perusahaan efek ini juga merupakan perseroan yang sudah mendapatkan izin usaha dari Bapepam atau ya sekarang namanya menjadi OJK. Selain mendapatkan izin usaha ini, kegiatannya yaitu sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi, serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Perusahaan efek ini dikenal ada dua jenis. Yang pertama, perusahaan efek nasional. Apa itu? Yaitu perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh perseorangan WNI dan atau Badan Hukum Indonesia. Yang kedua, perusahaan efek patungan. Di sini perusahaan tersebut sahamnya dimiliki oleh perseorangan WNI, Badan Hukum Indonesia, dan badan hukum asing bergerak dalam bidang keuangan. Perusahaan efek pastinya telah mendapatkan izin dari OJK sesuai peraturan OJK nomor 20 garis miring POJK 04 garis miring 2016, yaitu untuk melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin efek dan perantara pedagang efek. Nah, perusahaan efek ini juga dapat diwakili perorangan sebagaimana dalam POJK tersebut. Pengaturannya juga terdapat dalam POJK nomor 50 garis miring POJK 04 garis miring 2020 mengenai pengendalian internal perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek. Kemudian kegiatan usaha dari perusahaan efek ini apa saja? Yaitu ada penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi. Nah, dari sini saya akan menjelaskan mengenai peran dan fungsi perusahaan efek itu tersendiri. Peran perusahaan efek ini ada 3, yaitu pertama mendukung eksistensi pasar modal dalam hal memperlancar perputaran dana dan informasi. Yang kedua, mendukung sistem dan aktivitas bursa sebagai bagian dari pasar modal dan unit usaha. Dan yang ketiga, meningkatkan kegiatan investasi pasar modal untuk menunjang perekonomian nasional. Sedangkan untuk fungsi, perusahaan efek ini bisa menjadi perantara mengalirnya arus dana dan informasi antara pemodal dengan emiten. Dan yang kedua, sebagai ujung tombak bursa dalam meningkatkan pergerakan volume investasi. Nah, maka dari itu, perusahaan efek ini memang memiliki peran penting dalam pengelolaan dana masyarakat,
karena efeknya ini akan menimbulkan tumbuh kuat dan efisien. Dari kualitas perusahaan efek ini juga diharapkan membawa dampak positif bagi pengembangan pasar modal Indonesia menuju pasar modal berstandar global, sistematis, dan efisien, serta menarik investor yang masif. Nah, selanjutnya ini mengenai secara umum jenis perusahaan efek di Indonesia, yaitu ada dua. Pertama, perusahaan sekuritas, dan yang kedua, manajer investasi. Untuk perusahaan sekuritas ini terdapat beberapa kegiatan usaha. Pertama ini sebagai perantara pedagang efek atau broker dealer. Nah, kegiatannya itu melakukan kegiatan jual beli surat berharga untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Yang kedua, jual beli efek seperti saham dan obligasi. Ini dapat dilakukan di bursa efek atau melakukan transaksi di luar bursa. Nah, ini sering dikenal sebagai transaksi over the counter. Yang kedua, sebagai penjamin emisi efek atau underwriter. Di sini kegiatannya yaitu membantu calon emiten atau perusahaan terbuka untuk melaksanakan penawaran umum saham atau yang sering dikenal sebagai IPO, Initial Public Offering, dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Dan yang kedua, istilah penawaran umum saham juga dikenal masyarakat sebagai nama go public. Dan pastinya jika yang membeli saham, para nasabah ini harus membuka rekening saham melalui perusahaan sekuritas yang telah memiliki izin sebagai perantara pedagang efek dari OJK. Nah, kita lanjut ke manajer investasi. Di sini disebutkan bahwa perusahaan yang telah mendapatkan izin dari OJK ini dapat melakukan kegiatan usaha manajer investasi. Nah, saat ini memang lebih terkenalnya manajer investasi bertugas mengelola portofolio reksadana yang merupakan kumpulan dana dari masyarakat. Beberapa rangkuman kegiatan usaha manajer investasi sebagai berikut. Pertama, mengelola portofolio efek nasabah berdasarkan perjanjian pengelolaan dana bersifat bilateral dan individual yang disusun sesuai peraturan pengawas pasar modal. Yang kedua, pengelolaan portofolio investasi kolektif ini kepentingannya untuk sekelompok nasabah melalui wadah-wadah produk yang diatur dalam pengaturan pengawas pasar modal. Dan pastinya yang ketiga, kegiatan lainnya ini harus sesuai ketentuan dari pengawas pasar modal. Nah, dari jenis perusahaan efek itu, kita akan lanjut ke beberapa profesi di dalam perusahaan efek. Pastinya profesi perseorangan ini wajib memiliki izin perorangan sebagai wakil perusahaan efek. Nah, izin dari perusahaan efek itu yang pertama adalah sebagai wakil perantara pedagang efek atau dikenal sebagai broker atau dealer. Perorangan ini adalah bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek. Dan pastinya untuk menjalankan profesi sebagai broker, mereka ini harus dapat izin wakil perantara pedagang efek dari OJK. Yang kedua, sebagai wakil penjamin emisi efek. Nah, perseorangan ini tugasnya membantu mempersiapkan perusahaan yang ingin melakukan IPO agar perusahaan yang dibantunya ini dapat menjual efeknya kepada masyarakat umum. Mereka ini punya kekhususan sendiri dalam melakukan fungsinya, dan pastinya harus mempunyai izin untuk diperbolehkan melakukan kegiatan sebagai WPPE. Dan yang ketiga yaitu wakil manajer investasi. Perseorangan ini bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi, dan tentunya harus memiliki izin wakil manajer investasi dari OJK. Nah, dari sekian banyak informasi mengenai perusahaan efek ini, mari kita lanjut mengenai kasus yang sering terjadi di Indonesia. Salah satunya itu adalah mengenai gagal bayar.
Nah, di sini saya mengangkat kasus gagal bayar yang terjadi di salah satu entitas grup, yaitu Kresna Sekuritas. Mengenai kasus ini, owner dari perusahaan mengerahkan Kresna Sekuritas untuk menghimpun dana nasabah. Kemudian uang ini digunakan untuk jual beli saham, gadai saham, sampai perjanjian hak jual dan hak beli saham. Modus perusahaan ini sebenarnya sudah dilakukan dari 2017. Dan dari situ total dana yang diinvestasikan mencapai 337,4 miliar. Dan para korban nasabah ini tentunya tidak mendapat imbal hasil dan dana yang diinvestasikan dan diolah dari tersangka tanpa sepengetahuan nasabah. Sampai sekarang juga belum dikembalikan. Si tersangka ini juga tidak hanya mengelabui nasabah dan alokasi investasi saja, tapi perusahaan ini juga tidak memiliki izin sebagai manajer investasi. Dari artikel Bloomberg saya merangkum beberapa modus operandi dari kasus ini. Yang pertama, Direktur PT Kresna Graha Investama ini merupakan pihak yang mengerahkan PT Kresna Sekuritas untuk memfasilitasi perusahaan dalam mencari pendanaan pada beberapa proyek yang dikerjakan dengan memaksimalkan saham-saham yang dimiliki grup Kresna. Yang kedua, terdapat 9 nasabah yang melakukan perjanjian jual beli saham, perjanjian gadai saham, dan perjanjian hak jual dan hak beli saham dengan PT Pusaka Utama Persada dan PT Makmur Sejahtera Lestari. Yang ketiga, adapun produk yang ditawarkan kepada nasabah adalah produk Equity Link Agreement dan produk JBS atau jual beli saham. Yang keempat, total dana yang diinvestasikan oleh 9 nasabah sejak 2017 ini berkisar 337,9 miliar, yang kemudian pada tahun 2020 korban sudah tidak mendapat imbal hasil dan dana yang diinvestasikan oleh para nasabah dipergunakan oleh tersangka tanpa sepengetahuan mereka, atau yang terkenal ya untuk menggoreng saham ya, dan sampai sekarang belum dikembalikan. Yang kelima, semua kegiatan usaha PT yang di atas ini tentunya tidak memiliki izin dari OJK sebagai manajer investasi. Atas kasus tersebut, OJK melakukan penyelidikan dan menjatuhkan sanksi administratif dan perintah tertulis karena dari hasil pemeriksaannya terbukti mereka melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal berupa denda dan pengakhiran produk kontrak pengelolaan dana PT Kresna Asset Management yang dikelola tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu 3 bulan sejak perintah tertulis ditetapkan. Dan dari hasil modus operandi ini juga pihak kepolisian menetapkan bahwa direktur tersebut menjadi tersangka dan dikenakan beberapa pasal. Yang pertama pasal 103 dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai pasar modal dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Yang kedua pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun. Yang ketiga pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun. Dan yang keempat pasal 3,4,5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari kasus tersebut ini perlunya adanya perbaikan ke depan terkait tentang berjalannya pasar modal ataupun perusahaan efek di Indonesia. Dan pemerintah ini perlu meninjau peraturan perundang-undangan, juga perizinan dan serta penegakan yang tegas terkait kasus-kasus yang terjadi seperti ini agar tidak mencoreng reputasi dan kepercayaan para investor di Indonesia.
Demikian vlog dari saya mengenai perusahaan efek untuk pembuatan tugas mata kuliah hukum perbankan ini. Terima kasih.